project kerja kita. Jadi saya akan membuat folder dengan menggunakan terminal. Kita akan memberi nama untuk folder project kita REST API website. Folder yang kita buat sudah jadi. Kita cek. Ini folder yang tadi dibuatkan. Sekarang kita akan masuk ke dalam folder tersebut. Oke, jadi foldernya sudah jadi, kita sudah masuk. Nah, karena di sini saya akan menunjukkan membangun sebuah REST API tanpa menggunakan MySQL. Jadi kita akan menggunakan sebuah array dari JavaScript untuk menampung data kita. Selanjutnya kita juga akan menggunakan sebuah framework. Nah, frameworknya itu namanya Happy. Jadi framework Happy ini akan digunakan untuk menjalankan server kita. Oke, jadi pertama-tama kita akan menginisialisasi dulu folder kita ke dalam npm atau Node Package Manager. Nah, karena dalam folder ini kita akan menginstal beberapa package manager yang akan membantu kita untuk memfungsikan aplikasi kita untuk berjalan. Jadi kita inisialisasi dulu. Karena kita sudah menginisialisasi, maka di dalam folder kita akan ditambahkan sebuah file JSON. Nah, isi filenya seperti ini. Nah, bisa kita lihat dengan ekstensi JSON. Kalau kita menginisialisasi, maka ditambahkan sebuah file ini. Selanjutnya kita akan menginstal ESLint. ESLint ini akan membantu kita agar penulisan kode kita menjadi rapi dan teratur dan konsisten untuk setiap penulisan kode. Nah, ESLint ini membantu kita juga untuk style penulisan kode kita agar lebih baik dan lebih efisien ketika dibaca oleh pengembang atau developer lain ketika ingin mengembangkan program kita. Baik, saya akan install ESLint-nya. Sudah terinstall, kita akan menginisialisasi, tapi sebelumnya saya akan membuat folder untuk menampung file-file yang berfungsi untuk menjalankan aplikasi REST API kita. Jadi saya akan buat folder yang diberi nama app. Selanjutnya di dalam folder tersebut saya akan membuat beberapa file. Jadi saya akan membuat file server. Jadi file server ini akan menampung fungsi untuk menjalankan server HTTP kita.
Jadi segala konfigurasi akan dijalankan di dalam file server ini. Selanjutnya file saya beri nama routes. Jadi file routes ini menampung beberapa fungsi metode yang akan kita gunakan untuk merequest penggunaan API kita. Kemudian saya akan menambahkan folder dengan nama handler. File handler ini akan berfungsi untuk menampung konfigurasi fungsi untuk menjalankan aplikasi kita yang akan kita import ke file routes ini. Dan terakhir saya akan buat file dengan nama bookself.js. Jadi file ini akan menampung array data kita. Jadi filenya bisa kita lihat. Nah, filenya sudah ada. Selanjutnya di dalam folder project kita ini saya ingin menambahkan satu file yang saya beri nama main.js. Nah, dalam file main ini akan menjalankan fungsi dari server file server JS di dalam folder app. Oke, selanjutnya saya akan menginisialisasi folder kita ke dalam ESLint agar semua penulisan kode terkonfigurasi secara otomatis di ESLint agar penulisan kode kita menjadi konsisten. Maka akan muncul beberapa pertanyaan. Di sini saya akan memilih to check syntax, find problems, dan enforce code style. Kemudian saya akan pilih command JS require export. Nah, untuk frameworknya, karena kita tidak menggunakan framework front end ya, jadi kita akan membuat no of this. Nah, karena project kita tidak menggunakan TypeScript, maka saya pilih no. Nah, dimana kode kita dijalankan itu di node. Kemudian kita gunakan popular style guide, artinya style kode yang sudah direkomendasi oleh beberapa developer agar penulisan kode kita menjadi lebih baik atau berstandar. Nah, di sini ada Airbnb, standar, Google. Nah, saya akan pilih yang standar saja. Nah, bagi yang Airbnb atau Google ya silakan saja. Format file kita saya isi ke dalam bentuk file JSON. Oke, jadi segala konfigurasi NPM yang kita install akan dikonfigurasi, saya pilih yes. Kemudian kita akan menginstal Happy Framework untuk menjalankan file server kita.
sudah. Selanjutnya saya perlu menginstal Nodemon ya. Jadi Nodemon ini berfungsi untuk secara otomatis merestart server kita. Jadi dalam penulisan kode backend itu ketika kita menjalankan server secara otomatis akan berjalan. Nah, ketika kode program kita ubah kemudian kita simpan, maka secara otomatis server kita akan berhenti. Nah, kita harus menjalankan lagi secara manual. Nah, dengan menggunakan package manager dari Nodemon ini, kita tidak perlu lagi menjalankan secara manual, karena ketika kita menyimpan atau mengubah kode program kita dan kita simpan, itu secara otomatis servernya akan terload secara otomatis, dan kita hanya fokus untuk penulisan kode dan aplikasi kita agar tetap berjalan. Jadi servernya sudah dihandle oleh Nodemon secara otomatis. Nah, bagaimana fungsinya nanti akan kita lihat. Oke, jadi sepertinya yang kita butuhkan sudah selesai. Saya akan membersihkan dulu bekas-bekasnya. Nah, selanjutnya